Suroto membeberkan saat pertama kali menemukan dan menolong Vina dan jasad Eki di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 lalu. Ia menuturkan jika yang pertama ia hampiri adalah Eki. Karena menduga Eki sudah meninggal, Suroto menghampiri Vina yang masih merintih meminta tolong. Disitulah Suroto mengatakan jika rok Vina sudah tersingkap dan pakaian dalamnya melorot hingga bagian vitalnya terlihat. Petugas keamanan itu kemudian sempat memperbaiki celana dalam sebelum menutupnya kembali dengan jaket berlogo ekstasi. Itu di jalan tol Oper ya. Talun ini sering terjadi pembegalan atau penjamretan orang-orang yang baru pulang kerja. Sasarannya ya ibu-ibu atau cewek sasarannya gitu. Jadi karena saya merasa wilayah kita nggak nyaman, ya saya tiap jam itu keliling muter Pak. Jam 9 pertama keliling aman. Nah yang kedua itu keliling, tapi pas keliling waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa kecelakaan ya. Kecelakaan ternyata benar, saya langsung muter ke atas ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Gitu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek itu udah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher ya, saya copot, wah ini udah benar udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Berarti dari Pokoknya seluruh tubuh itu dulu itu banyak lukanya Pak. Dari 2 korban itu Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Pak, kondisi perempuan itu katanya celananya itu melorot. Betul. Sebelum saya angkat ke sana itu, saya datang ke situ tuh sebelumnya ditutupin jaket itu ya, rok itu tuh nyilak ke sini dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok, bukan pakai rok. Tapi ada celana dalamnya melorot. Celana dalamnya itu tidak sesuai yang kayak kita pakai umumnya. Melorot ya di sini. Celana dalamnya tuh. di paha ya Pak ya? Di paha ya. Ditutupin sama siapa Pak? Saya naikin celana itu, saya naikin, tapi nggak pas, nggak sesuai kayak itu, tapi udah naik gitu. Udah itu langsung saya tutupin lagi pakai jaket. Tutupin saya. Ada luka di bagian mana itu Pak perempuan Pak? Waktu itu kaki apa tangan yang patah yang mana ya? Kaki kanan apa ya? Apa tangan ya? Waktu itu banyak Pak, lukanya itu banyak. Ada luka robeknya Pak? Luka robek senjata tajam. Luka robeknya itu kayak itu ada Pak. Ada, cuman saya dulu itu sendiri ya, ngobrol sendiri sama istri sampai rumah ya. Saya habis nganterin dari rumah sakit Gunung Jati, saya pulang Mak. Jatuh kayak gitu, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka. Ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besok bleret dan patah. Ya Mak ya, itu mukanya nggak laki nggak perempuan, lebam semua kayak Banyak luka. habis dipukul di apa gitu. Banyak luka ya. Banyak luka. Nah, Gitu sedangkan loh. yang Ekinya sendiri lukanya di mana aja Pak? Ekinya dari pala ada Pak, dari Kepala itu kan pakai helm katanya. pakai helm ya, makanya saya copot tuh darahnya banyak Pak waktu itu tuh. Darahnya tuh banyak. Nah mau berangkat diangkat itu helmnya juga masih tak pakai, cuman bener nggak dicopot ikatannya. Tak naikin mobil pun, saya mobil sampai Gunung Jati masih pakai helm karena buat tatakin di mobil. Artinya darahnya mengalir dari balik helm. Iya, makanya.
Terus selain di kepala apalagi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.